memahami konsepsi, kita harus sering-sering untuk bertanya kepada diri kita sendiri gitu. Misalnya, ini udah benar gak sih pemahaman saya tentang Islam? Itu udah benar gak sih sesuai dengan pemahaman para alim ulama tentang Islam itu sendiri gitu. Jangan sampai kita salah gitu dalam menggambarkan hal-hal tersebut. Nah, kalau kita salah ke depannya, itu bakal tersesat kita tersesat dalam pemikiran sendiri gitu. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu, cuma kan masa sih nggak penasaran gitu tentang sejarah ini gitu. Kalau saya sih saya pelajarin gitu ya, saya pelajarin semua tuh akidah Syiah itu siapa aja nih tokoh-tokohnya gitu, akidah Jabariyah, akidah Qadariyah gitu, banyak gitu. Nah, mau ngikuti siapa? Kalau saya ya berdasarkan alim ulama dan mayoritas masyarakat muslim di dunia yang ngikuti akidah imam ini gitu. Ya tentu kita nggak bisa juga kita ngeklaim akidah saya sih seperti ini menurut Islam ya seperti ini, nggak bisa dong. Kita harus berargumentasi. Argumentasi kita kuat nggak nih? Islam ini domain ilmunya apa sih? Fikih gitu. Oke, fikih ini siapa aja sih imam-imamnya? Tentu kita dari kecil udah tahu ya, mazhab fikih itu ada 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Siapa aja sih nih imam-imamnya gitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oke, kita udah tahu tuh. Terus siapa aja nih murid-muridnya? Wah banyak loh, panjang dah. Nanti kalau ada waktu kita bahas juga tuh. Nah, tentu kita dari kecil udah tahu tuh kalau di Indonesia kebanyakan muslimnya bermazhab Syafi'i. Kenapa gitu? Kan kita bertanya lagi tuh, kenapa gitu banyak yang bermazhab Syafi'i di Indonesia ini gitu. Terus saya mencari itu kenapa sih gitu. Akhirnya saya ketemu tuh, karena murid-murid dari Imam Syafi'i tadi, jadi Imam Syafi'i ada murid, nah sampai ke ujung-ujung itu ya mereka itulah yang menyebarkan agama Islam di dunia di Indonesia ini. Setelah kita mengetahui ini siapa aja sih murid-muridnya yang nyebarin mazhab Syafi'i ini, kalau kita tarik lagi ke ujung, ke awal abad ke-19 Masehi, kita bisa tahu tuh, oh ada Mbah Hashim, ada Mbah Dahlan nih. Nah, jadi mereka inilah yang nanti kedepannya akan membuat suatu pergerakan Islam yang bisa kita kenal sekarang sebagai Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah. Kan terjawab tuh, kenapa mazhab Imam Syafi'i ini sampai ke Indonesia gitu. Yang jadi masalah di Indonesia sekarang itu ada golongan masyarakat yang tidak bermazhab, jadi dia punya aturan sendiri gitu. Nah, bisa disebut, kalau di filsafat itu bisa disebut sebagai kaum fundamentalis. Nah, kaum fundamentalis ini tidak mengikuti mazhab dan sering bentrok nih sama umat muslim yang bermazhab Syafi'i gitu, bentrok mulu. Nah, setelah saya pelajari juga tuh, nih siapa sih yang mulai nih ya kan. Akhirnya saya ketemu tuh, oh ada Syekh Ibnu Taimiyah gitu dan murid-muridnya gitu yang pertama kali. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah ini sendiri itu bisa dibilang itu ya dikucilkan di masanya karena berseberangan dengan
apa yang diyakini oleh kebanyakan umat muslim gitu. Ya pada saat itu ya semua orang bermazhab. Nih kenapa dia gak bermazhab gitu. Awalnya dia mazhab Hambali gitu, karena beliau muridnya Imam Hambali kan. Tapi bukan murid sih, lebih ke murid dari murid-muridnya Imam Hambali gitu. Nah tapi kenapa nih beliau ini kekeh dengan pemahamannya sendiri, dan dia juga punya argumentasi gitu. Ini Syekh nggak sembarangan juga gitu, Syekhul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah. Nah dari Ibnu Taimiyah ini turun lagi ke bawah dari murid-muridnya, akhirnya ketemu nih apa yang kita sebut sebagai Wahabi nih, Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah Syekh ini sendiri itu banyak dikecam oleh umat muslim di dunia, pokoknya banyak nih. Tapi beliau ini pintar sekali dalam berpolitik. Jadi beliau ini didukung oleh ya pemerintahan Arab Saudi pada saat itu gitu. Akhirnya gerakan-gerakan ini jadilah gerakan Wahabi atau kaum fundamentalis seperti yang kita kenal pada saat ini. Terus kalau kita telusurin lagi nih, ini benar gak nih gerakan ini? Setelah saya telusurin lagi, itu sudah banyak sekali pendapat-pendapat dari ulama-ulama gitu. Dan setelah saya pelajari, saya lebih condong ke yang bermazhab lah gitu. Kenapa? Nah, bahasan tentang kenapa kita harus bermazhab ini panjang banget. Nanti saya coba buat video sendiri gitu, kenapa gitu. Nah, dari mazhab Imam Syafi'i ya kita ya, dari mazhab tadi kita bisa tahu tuh murid-muridnya siapa aja gitu. Bahkan yang uniknya nih ada orang Indonesia sendiri. Dia berasal dari Padang, yaitu Syekh Yasin Al-Padani ya orang bilang. Nah beliau ini itu bisa dibilang musnid dunia. Jadi beliau memegang sanad-sanad ilmu dari berbagai cabang ilmu di umat muslim sendiri. Jadi beliau tuh guru-guru besarnya lah gitu pada saat itu gitu. Nah dari Syekh Yasin ini banyak sekali murid-muridnya di Indonesia ini. Banyak deh. Itu yang unik tuh, Indonesia tuh berpengaruh besar dalam dunia Islam sendiri. Nah dari ilmu mengenai Islam tadi atau domain ilmu fikih, kita bisa tahu siapa aja imam-imamnya, siapa aja murid-muridnya, kitab-kitabnya apa aja nih yang bisa kita pelajari gitu. Nah untuk domain ketiga, mapping ketiga itu kita bisa belajar tentang ihsan, domain ilmunya tasawuf gitu. Saya ingat betul waktu saya kecil itu saya suka sekali ikut ceramah subuh minggu gitu. Nah jadi ada ustadz di kampung saya pada saat itu cerita tentang hadis, salah satu hadis, saya lupa hadisnya dari kitab apa. Nah hadis tersebut kurang lebih berbunyi begini: ada sahabat Nabi Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini diberi ilmu oleh Rasulullah SAW, diberi ilmu, dan beliau mengatakan nih kepada sahabat-sahabatnya, saya diberi ilmu
oleh Rasulullah SAW ada dua, dia bilang. Satu, ilmu yang akan saya bagikan kepada kalian semua, dan kedua, ilmu yang tidak saya bagikan kepada kalian semua. Terus sahabat pada bilang kan, ini kenapa nih nggak dibagikan, gitu kan ilmu kan harus dibagikan. Dan beliau berkata, kalau saya bagikan ilmu ini, kalian semua akan memenggal kepala saya, gitu. Wah, itu pada saat itu saya kecil ya, wah ini ilmu apaan nih, bertanya-tanya gue, ilmu apa nih. Tapi karena masih kecil ya udah lost aja gitu. Nah udah lost sekian tahun, akhirnya saya kuliah tuh, akhirnya saya ketemu bahwa ilmu ini adalah ilmu tasawuf. Nah tasawuf sendiri, apa itu tasawuf gitu? Tasawuf tuh kalau bisa dibilang ilmu yang mempelajari tentang rasa gimana kita rasa cinta nih kepada makhluk atau kepada kholik, gimana kita sedih gitu, gimana kita menafsirkan rasa sedih gitu, atau gimana kita rasa bahagia gitu. Nah ilmu inilah yang nanti membahas semua hal dari rasa tadi gitu. Nah tentu ilmu ini cukup sulit ya untuk dipelajari. Kenapa? Karena kita balik lagi tadi ke epistemologi pengetahuan. Ada pengetahuan empiris, ada pengetahuan rasio atau akal, ada pengetahuan metafisik. Nah tasawuf ini berbicara tentang metafisik. Itu hal yang tidak bisa kita indra, hal yang tidak bisa kita ukur dengan akal atau rasio. Nah perangkatnya apa nih yang bisa kita gunakan untuk mempelajari ilmu ini? Ya perangkatnya ini kolbu kita, hati kita. Wah, dari ilmu tasawuf ini banyak sekali cabang-cabangnya gitu. Ada juga mazhab-mazhabnya. Nah kalau dalam tasawuf ini mazhabnya itu bisa dibilang dengan torikoh. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab ya, ada yang namanya mazhab, ada yang namanya toriko, itu sama aja, artinya jalan gitu. Jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan ilmu tersebut gitu. Nah uniknya dari tasawuf ini, jalan yang kita tempuh itu kita harus mempelajari lagi metodologi tentang hati kolbu kita ini. Gimana nih cara kita nge-reach out hati tadi gitu. Banyak orang mungkin menafikan ilmu ini. Kenapa? Ya karena tadi ada kaum empiris, ada kaum rasio gitu. Dan mereka ya saling berargumen dengan argumen masing-masing gitu. Untuk lebih mudah memahami tentang tasawuf ini, kita dapat analogikan dengan, nih saya pernah baca suatu kitab, tapi bunyinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada epistemologi lagi itu sendiri. Nah epistemologi ini ya sudah dirumuskan oleh Imam Ghazali di kitabnya Ihya gitu. Kalau teman-teman atau saudara sekalian baca itu, kita bisa ketemu dan jelas gitu. Jadi ada 3 bagian di tubuh kita, yaitu ada nafs atau jiwa. Nah nafs ini sendiri bagi orang psikolog itu dia kurang sepakat untuk menerjemahkan nafs ini sebagai jiwa. Kenapa? Ya dia punya argumentasi sendiri juga tentang jiwa gitu. Nah jadi mereka punya epistemologi sendiri juga tentang psikolog. Pokoknya ya kapan-kapan kita bahas lah gitu. Nah jadi ada
3 hal epistemologi tentang tasawuf ini, yaitu tentang nafs atau jiwa, bisa dibilang seperti itu ya. Ada kolbu atau hati, dan ada akal atau rasio.